Pertama kayaknya gua lu nggak bacain persahabatan ada Milan Persikat. ini kebanyakan istirahatnya gua bingung. Liburan. Udah kayak anak SD. Karena wisata ke Lubang Buaya sama planetarium. Oke, yang pertama Ciao tifosi Pinball Calcio, kita berjumpa lagi di channel YouTube favorit para bapak-bapak pencinta Serie A. Sorry banget minggu lalu kita nggak tag karena saking rasa nasionalisme kita yang tinggi, jadi kita fokus ke futsal ya. Jadi nonton di Indonesia Arena, walaupun di TV. Jadi mau nyari waktu tag, wah kayak sulit banget buat ngumpulnya. Beberapa match juga seminggu itu kan langsung kan. Iya. Selang 2 hari ya kan. Selang 2 hari gitu. Jadi ya mohon maaf. Terus juga kami mengucapkan terima kasih buat para paduka yang mensupport kami dengan menjadi member. Dan kita akan bahas Giornata ke 24. Review 23. Review 23 sama preview 24. Review 24. Tapi gue nggak sendiri nih, terutama gue pengen kenalin lagi sama ada satu pendatang baru. Tapi kita kenalin dari ini dulu nih, Bung Wai. Halo, gue Wai, Romanisti Uganda. Terus di sebelah gue mungkin ada wajah baru buat kalian ya. Jadi tadi di depan ada tukang mie ayam jualan. Ngobrol-ngobrol, ternyata dia suka Lazio. Ya udah lu ikutan aja podcast ini, gue bilang. Kenalin diri dulu lu sama. Udah ganti. Kemarin juga pakai toprak gue lihat. Ya, salam kenal, gua Erikus. Kebetulan gua suka sama Lazio. Laziale. Per sempre. Untung Erikus ya, coba Epicus. Epicus Nander. Dia meninggal bos. Udah. Kan? Udah. Nah yang paling kanan nih fans Juve yang pakai baju merah, dia kan MU lu suka MU juga? Kagak nasionalis Oh, iya. dong. Iya. Bukti Juara. kalau kita bangga itu kan dengan pencapaian timnas futsal kemarin. Halo, saya Bustan Juventini dari mana ya? Dari Indonesia. Dari Indonesia Jatinegara. dong. Indonesia. Ya jadi kemarin menurut Bung Eri bagaimana dengan penampilan timnas futsal di final ya? Kalau gue ya pribadi, gue pasti bangga ya sama anak-anak tim futsal putra yang baru kemarin walaupun kalah gitu. Karena memang untuk saat ini pencapaian paling tinggi ya itu masuk final AFC. Paling top-topnya ya. Iya, paling adu top. penalti lagi kan. Karena sampai adu penalti juga kan, itu pun kayaknya itu sampai penendang terakhir Iran itu wajahnya pemain Iran tuh nggak ada yang happy. Udah sering juara biasa aja. Karena dia udah sering juara tapi dia nggak happy karena dia nggak nyangka itu pemain Indonesianya seperti itu gitu. Wah, sebelumnya di edisi sebelumnya kan kalau nggak salah tuh dia final sama Thailand. Ya, Tapi Thailand dibabat tuh 4-1 kalau nggak salah. Iya, di tuan rumah juga Thailand kan. Kemarin memang kayaknya wah Iran bakalan menang mudah nih, dari media juga kan prediksinya bakalan menang mudah. Dan terlihat di babak pertama Iran langsung cetak 1 gol gitu. Yang gue lihat tuh dia happy di waktu ngegolin di pertama sama di penalti ke-6-nya dia tuh. Baru kelihatan mukanya happy. Nah, ketika dari 1-0 kan langsung ketinggalan 3-1 tuh. Nah, itu di setiap dia ngegolin nggak ada yang happy, jadi kayak cepet-cepet ngambil bola, cepet ayo, kita masih ketinggalan nih. Jadi nggak ada perayaan gol gitu. Kayaknya mereka kan takut kualat yang habis gol pertama, mereka kayak nahan temennya buat selebrasi kan, dibilang udah tenang-tenang aja gitu kan, ketika ngegolin disuruh diem gitu, jangan selebrasi gitu. Mental sih ya. Ketinggalan 2 aja masih. Gue pikir Iran babak 2 baru 5 menit langsung power play kan. Ternyata power play tetap di 3 menit terakhir. Tapi tiap power play ngegolin aja. Power pace cuman berapa detik ya langsung golin. Iya. Tapi dia juga nggak berani main power play lagi. Iya. Karena kan power play itu ya gambling juga. Lu bisa bikin gol, tapi lu juga bisa ada peluang buat kebobolan juga. Gitu. Karena kebetulan kita tag seperti biasa. Terima kasih juga Awa Studio buat tempatnya. Ini sebenarnya tempat kawah Chandra di mukanya futsal di belakang layar, Ri. Iya. Kayak lu tuh di situ ada jersey tuh full tanda tangan AFF. Karena ini tempatnya Ki Geblek.
Profesor Wilander alias yang merekomendasikan Hector Soto. Hector Soto. Ini AFF nih, Iya, dua nih. juara AFF. Kayaknya bakalan nambah lagi koleksinya nih. Yang kemarin dapet tanda tangan belum SEA Games. belum tempel. SEA Games belum, baru dapet yang SEA Games kalau nggak salah sama Yang kemarin. ya AFC. Belum dikasih figuranya, belum ada figuranya. Orang Belum ke tukang figura kayaknya. Wilan ulang tahun aja Soto dateng kan? Ya, Giornata 24 langsung aja. 23. 24. Yang kemarin lu 24 karena Oh, gua Milan skip ya. kebanyakan ngeresnya, Mas. Milan kebanyakan ngeresnya jadi libur jadi lupa. apa gitu. Ada tim di skip di liga kan anjing banget ya. Ya, ini ada beberapa hasil pertandingan dari Giornata ke-24. Di antaranya ada yang pertama ada Hellas Verona bermain imbang 0-0 lawan Pisa. Lalu Napoli yang harus bersusah payah mengalahkan Genoa 2-3. Lalu ada Fiorentina yang lagi-lagi gagal menang, gagal menjauh dari zona degradasi, ditahan imbang 2-2 oleh Torino. Lalu ada Bologna yang makin lama makin merosot. Iya, kebobolan menit akhir juga ya. Ya, menghadapi Parma 0-1, lalu Lecce yang di 5 pertandingan terakhir tidak pernah menang, akhirnya meraih kemenangan juga menghadapi Udinese yang pekan sebelumnya ngalahin Roma bermain di kandang. Lalu ada Inter Milan yang kemenangan yang menurut gua sensasional lah ya, 5-0 di kandang Sassuolo, karena kan Sassuolo salah satu kryptonite-nya Tim gede malah sebenarnya. tim besar ya, termasuk Milan juga ya. Berardi udah balik ya, Berardi udah balik gitu. Udah pas lawan Inter itu udah match keduanya dia. Match sebelumnya dia udah mencetak gol malah. Cara gol malah ya. Nah, terus Juventus yang tertolong oleh El Salvador Kalulu dari kekalahan di kandang menghadapi Lazio 2-2. Ini salah satu pertandingan yang menurut gua anti klimaksnya Juve kayaknya nih kan. Terus dan ada Atalanta yang kembali menang menghadapi timnya Emil Audero. Ya meskipun Audero melakukan 6 save melawan Atalanta, tapi ya hasil akhir tetap Atalanta menang 2-1. Dan pertandingan pamungkas di Giornata 24 itu adalah AS Roma yang kembali clean sheet dan menang di Olimpico menghadapi Cagliari yang tim-tim yang memang sudah seharusnya bisa dikalahkan oleh Roma. Ya langsung aja yang pertama kayaknya gua Lu ngebacain persahabatan ada Milan Persikat. Milan kebanyakan istirahatnya, gue bingung. Liburan. Udah kayak anak SD. Karena wisata ke Lubang Buaya sama planetarium. Oke, yang pertama mungkin mumpung ada fans Lazio, ya kan? Iya, lawan Gua Juve langsung- kebetulan lawan kan. Juve, nah soalnya gue bentrokin nih berdua. Gimana Bang Gustan sama Bang Heri? Juventus menghadapi Lazio kemarin nih, Juventus tertahan 2-2 bermain di Allianz Stadium. Ya, ini kan pertandingan kedua Juve nggak meraih hasil maksimal ya. Padahal di beberapa itu Spalletti sebenarnya di beberapa bulan terakhir ini nggak pernah tuh dia meraih 2 pertandingan berturut-turut hasilnya kurang maksimal, karena hasil kurang maksimal di beberapa pertandingan berturut-turut itu cuman di bulan pertamanya dia doang gitu. Oh, di awal-awal ya. Hasil seri di awal-awal. Setelah itu bulan kedua, 3 itu udah mulai stabil tuh. Kalaupun ada hasil nggak maksimal, pertandingan berikutnya itu udah menang lagi. Oh iya, gitu. betul. Ini Nah, berturut-turut yang sama kemarin Copa tuh- ya? Hah? Sama Copa maksudnya. Iya, sama Copa di semua pertandingan. Kalau di Copa kemarin hasilnya kurang maksimal dan di pertandingan kali ini juga kurang maksimal, meskipun sebenarnya di 2 pertandingan ini Juve menciptakan banyak peluang sebenarnya. Dan kalau di total XG-nya itu ada lebih dari 4. 2 pertandingan. 2 pertandingan. Oke. Di atas 2 dong. Di atas 2 satu pertandingan berarti. Rata-rata Oh. di atas 2 satu pertandingan. Lebih banyak kemarin lawan Lazio itu 2,77 kayaknya XG-nya itu. Nah, tapi dari 4 XG yang 4 lebih itu Juve cuma bisa nyetak 2 gol itu. Dan udah beberapa pertandingan sebenarnya ini Juve XG-nya itu lebih gede daripada jumlah golnya. Oke. Nah, ini yang jadi masalah juga di Juve di eranya Spalletti ya. Meskipun permainan membaik, bisa menciptakan peluang, tapi ternyata dari sisi finishing itu masih ada masalah itu untuk Juve-nya. Kalau dibilang David bermasalah, strikernya bermasalah, iya mungkin ada juga. Tapi kalau dilihat lagi lebih jauh itu, sebenarnya peran dari David ini, Jonathan David, itu nggak cuma sebagai finisher gitu, tapi dia juga bisa nge-link up play dengan teman-teman yang lain untuk
membebaskan teman lain untuk mencetak gol gitu dan bikin permainan lebih ngalir. Tapi ternyata selain Davidnya yang agak kurang juga gitu dari sisi finishing, ternyata teman-teman yang lainnya juga sering buang-buang peluang ya. Maksudnya walaupun ada sebenarnya peluang bersih, big chance, tapi itu nggak bisa dikonversi dengan gol. Paling kalau yang lumayan gacor sih ini ya, Stone McKennie gitu yang Iya. hampir selalu bisa menyelesaikan peluang yang didapat dari dia gitu. Dan ini sebenarnya jadi PR-nya Spalletti juga untuk pertandingan kedepannya seperti apa. Dan ini nggak tahu nih gimana, karena kan biasanya pelatih itu kan dia kan dari sisi ini aja, bagaimana tim bisa menciptakan peluang. Kalau masalah finishing kan itu Iya, playernya. udah Ya, lebih balik ke lagi ke playernya player, lagi, lebih playernya. playernya lagi seperti apa. Nah itu juga yang pasti bakalan bikin pusing juga di Spalletti-nya seperti apa. Tapi harusnya sih Spalletti masih akan terus ini ya, bermain mungkin dengan cara yang sama agar bisa tetap menciptakan banyak peluang. Ya nantilah bagaimana memaksimalkan finishing mungkin ya di latihan gitu ya, dilatih lagi untuk finishing karena ya namanya sepak bola kan yang dihitung kan skornya gitu, Iya, golnya, bukan peluang. bukan permainan, bukan berapa banyak menciptakan peluang gitu. Dan Yes. itu jadi PR juga. Dan di pertandingan lawan Lazio ini khusus ya, itu Peluangnya banyak. peluangnya banyak tapi susah. Dan Lazio peluangnya sedikit tapi bisa sangat efektif. Gitu menciptakan peluang. Itu bahkan di babak pertama Juve nyerang terus, tapi di akhir pertandingan ada blunder, itu kesalahan. Tapi itu yang dari Locatelli ya, dan itu yang dimanfaatkan dengan baik oleh pemain-pemain Lazio, Pedro, dan ada sedikit deflect juga ya dari golnya si Pedro itu. Dan itu juga wah ini megang bola tapi ini ya bisa kebobolan itu. Itu mungkin yang dirasakan lawan-lawannya Juve dulu waktu zamannya Allegri ya. Dan lawan-lawan Milan sekarang. Iya sekarang di Milan. Dan di awal babak kedua itu juga dikagetkan sama gol cepat dari Isaksen gitu, yang mana skema ininya bagus kalau dibilang ini ya. Dari belakang gitu oper-operan terus langsung tiba-tiba ke depan gitu. Walaupun emang ada ada andil dari kurang bagusnya Cambiaso untuk antisipasi gitu kan, untuk melakukan intercepting dan tackling gitu kan untuk si Isaksen. Tapi di sini juga ada ini sih, ada ya kayaknya tuh bola harusnya bisa lebih baik gitu untuk dihalau sama si Gregorio karena itu bolanya agak dekat Di atas pala banget di ya. atas pala sebenarnya masih bisa di ini, tapi dia kayaknya stance-nya kurang bagus gitu sehingga agak telat gitu untuk menghalau bola. Walaupun sebenarnya si Isaksen juga finishingnya bagus ya, walaupun di sudut yang kurang ini, tapi dia bisa. Banyakan ngopinya, kaget gue 40 menit ya kan ngopi, Karena sekali kebanyakan serang Kopi gol. sekali diserang gol. Baru babak kedua main belum ada 3 menit keserang langsung gol, kaget ya kan. Iya. Nggak cuma kipernya aja yang kaget. Pemain Lazio ini juga kaget bisa ngegolin. Gua ya. Menurut lo gimana nih? Kan Kalau kayak semua apa ya, aneh gitu. dari permainan dan hasil ya, gue juga kaget ya. Bisa nyetak 2 gol duluan. Karena memang dia itu 2 gol itu dari 2 shoot on target. Jadi 100% tuh. Iya, betul. Iya betul. Sementara Juve tuh 8 kali shoot on target cuma terjadi 2. Gitu. Itu juga tapi emang ya penyakitnya Lazio itu di akhir-akhir tuh, begitu tuh. Iya. Kecolongan. Yang lawan Roma juga ya? Kenapa? Enggak. Yang lawan Roma kebalikannya, malah Lazio yang ngegolin. Enggak, kalau lawan Roma enggak kena. Karena kan lawan Roma kan gua kemarin menang clean sheet 1-0. Yang pertama bukan seri satu sama. Enggak. Enggak ya? Enggak. Dan yang ngegolin itu terakhir manusia mesin itu. Dia main 90 menit nggak pernah diganti, nggak pernah dirotasi, itu main terus dia. Si Kalulu itu. Kalulu. 100% Kalulu. menit bermain itu dia bisa main. Padahal musim sebelumnya kan cedera tuh di Milan. Iya. Sering cedera, tapi di musim ini dia sangat perkasa jadi mesin. Tapi yang gue lihat kemarin ya, kalau yang buat Juventus lawan Lazio ya, selain Lazio ketolong Provedel yang ya gue Provedel gila sih gue bilang. Lagi bagus ya. Sama kayak Mignon lagi lawan Roma.
Gila, ibaratnya Juventus ngelawan seorang Provedel gitu kan sampai harus last minute gitu buat nyamainnya. Bremer juga hampir bisa golin. Tapi yang menarik gue nonton itu ada kayaknya Vlahovic tuh gregetan tuh dari tribun tuh. Kayak gregetan banget tuh, pengen buru-buru banget nih. Ini gimana sih kok misalnya peluang nih Susah banget jadi gol ya. kayaknya kalau gua nih dapat peluang kayak itu kayaknya gol nih kalau gua nih. Mungkin Vlahovic gitu. Gua ngeliat tuh reaksi Vlahovic kan kesorot mulu tuh sama kamera tuh. Kayak gimana tuh? Apa emang dia gatal pengen main apa gimana? Kapan sih dia bisa main lagi? Kalau dia juga belum tentu bisa ngebukul. Tapi dia mungkin gregetan karena pengen main kali Weston ya. McKennie Karena udah cedera. tetap belum perpanjang kontrak kan? Belum. Lagi Ya, gacor no. dia. Sekilas kartel kan. Milano. Nah, Allegri. Vlahovic itu kan dia baru sembuh itu pertengahan Maret rencananya ya. Ininya apa perkiraannya dia baru sembuh Maret. Kalau McKennie itu memang lagi negosiasi karena dia juga minta gajinya tinggi, kayaknya sekitar 5 juta gitu, dia mintanya 5 juta. Ya Milan masih oke lah 5 juta. Masih oke 5 juta. 5 masih. Banyak duit. Udah UMR-nya itu. UMR 5. Nggak boleh yang lebih dari 5. Sekarang kan Minyon udah 7. Iya sama Leao. Nah itu cuma sekilas kartel. McKennie masih Allegri menjadi list. Terus juga malah gue dengar Vlahovic nih kabarnya malah kabar Barcelona nih. Iya, ada kabar juga kalau dia mau ini juga sih diambil sama Barcelona. Nah karena supaya kan lewanya ke Barcelona yang Milan. bisa ini. Nah, kan soalnya habis kontrak kan Lewandowski kan. Lewandowski-nya. Akhir musim ke Milan. Ya kalau gratisan Dia mau Roma peremajaan. juga masih Gratisan mau tuh. Bung. Gratisan. Tapi kalau nggak diperpanjang sama Barca, baru ke Milan gitu. Transfer saga nih, Transfer kalau dia saga. nggak perpanjang, kabarnya dia minatnya ke Vlahovic gitu. Milan ribet tes medisnya. Yes, itu Dua- saking dua- teliti. Teliti kungku lolos. Mateta nggak lolos yang badannya Mateta segeru gitu. disayangkan gila. sih. Maksudnya itu berguna banget secara taktikal buat Milan sekarang ya, walaupun Allegri sebenarnya Mateta. iya nggak approve banget. Dia malah tuh sebenarnya di Sassi yang dia Allegri target utamanya tuh pengen back di Sassi. Back lagi, dia back kan pengen udah. back ya. Dia kan Karena si ini ya, bertahan. De Winter Winter udah oke Dia mainnya. baru naik, ya buat tambah-tambahan lah. Cuma ternyata Mateta juga gagal. Apa sih? Padahal Mateta bagus nih. Bagus. Gue juga Target man tuh dia di Crystal Palace ya. Iya. kakinya cuy kanan kiri hidup. Badannya juga gede gitu. Buat pivot bagus kayak ya. ini sih kayak aku gue lihat Buat ngadu sumo sama Lukaku cocok. Ngadu sumo kan, blok sama Lukaku. Tipikalnya sama-sama. Lukaku kan kiri di Sama. kanannya nih, versi kanannya. Nggak, gue mau tanya, ribetnya di mana tes medis di Milan? Sering banget gagal. Orang udah Tapi tes sekarang medis. perbaikan di Milan Lab juga ya, maksud gua ini bagus buat Milan karena dia juga berhasil merecover pemain-pemain seperti Modric yang apa namanya harus bermain dengan umur segitu kan, terus juga Fulkrug ternyata lolos walaupun sering cedera kan, tapi bisa perform. Dan itu kan terbukti ketika yang kemarin si Boniface-nya ditolak Ya, Milan Boniface, ya. langsung hancur kan, dia juga udah pensiun tuh dari bola. Nah, Mateta ditolak juga walaupun belum terlihat nih efeknya apakah itu benar. Tapi kalau gue rasa sih Mateta ini juga kayak teman-teman kita di grup pinball, dia nahan operasi karena ngejar Piala Dunia. Piala Dunia. Kalau dia dioperasi dia bisa terancam nggak main, nggak dipilih sama Deschamps kan, makanya dia nahan itu. Nah mungkin hal itu yang bikin dia nggak lolos tes medis. Wah dengkulnya kamu Kopong nih. kebanyakan Bautnya tadinya 2,3 nih. kebanyakan nonton FIFA Max. Bunyinya nyaring dengkulnya ya. Nyari. Tapi tuh dari Lazio gue mau taunya pendapat lo gimana pembelian Daniel Maldini nih. Ya, legenda kemarin. Maldini menurut lo. Mainnya kemarin oke tuh Oke, lumayan tuh. Daniel Maldini kemarin itu lumayan oke mainnya. Terus juga mainnya full. Ya. Nggak diganti kan? Ya. Tapi emang sayang dia belum bisa nyetak gol. Tapi dari segi permainan buat menambah lini serang dari Lazio oke sih. Dia mau jadi legend Lazio kayaknya. Siapa? Daniel Maldini. Di Milan nggak kepake ya? padahal pengen ini kemarin Juve yang beli Maldini kemarin kan. Jadi nanti beli jersinya Juve ada Maldini. Dilarang sama Kapan bapaknya. lagi? Kalau Juve sama Inter kayak dilarang sama bapaknya. Kamu asal jangan Juve sama Inter. Dia kan fans Juve Maldini sini. Oke, next mungkin ada Inter. ya ada Bantai-bantai. sebelah kota Milan yang gue dapat kabar nih kota Milan udah 2-3 bulan terakhir, 2 bulan Ribut mulu di terakhir jalan.
Suhunya paling dingin di antara kota-kota lain di Italia nih, Karena kata ada Milan nih. Inter lagi di puncak klasemen, Milan urutan 2. Iya, Milannya ngejagain Internya nih. Milan ngejagain pos 5. Inter udah summit nih. Milan jagain pos 5. Nah, nih sebagai seteru abadi ya, satu kota. Menurut lu kemenangan Inter lawan Sassuolo itu emang panteskah atau memang Sassuolo-nya yang lagi tumben nggak bisa ngasih perlawanan atau memang ya Inter musim ini memang udah tambah superior di bawah Cifu nih menurut lu? Atau gimana menurut lu? Menangnya sih mungkin tidak kaget, tapi skornya mengejutkan sampai 5-0. Mungkin kalau 2-0 atau 3-1 masih masuk akal. Dan Sassuolo juga kebetulan lini belakangnya lagi underperform semua nih kan, Bang J sama si Muharemovic sama termasuk kipernya juga lagi underperform. Bahkan Berardi udah main pun tidak membantu. Memang harapannya sebenarnya bisa mengganjal Inter, tapi memang Inter terlalu dikdaya melawan tim di luar 5 besar ya musim ini, dan itu dibuktikan lagi dia bisa bantai lagi setelah sebelumnya juga ngebantai berapa lawan Pisa juga 6-2 ya. Iya, 6-2. Lagi emang Internya juga makin ngeri di Serie A terutama. Kalau di Eropa ya mungkin masih banyak saingan-saingan yang lebih kuat, cuma di sini tetap pesaing terkuat Scudetto walaupun awalnya sama Napoli ya gue bilang ya, tapi Inter sekarang Kifu tuh memberi warna baru sih di tengah-tengah pelatih-pelatih Serie A yang konvensional atau moderat kan pendekatan strateginya. Dia lumayan itu, dan ya ditopang juga di Marco-nya gacor ya kan, terus tuh tumben tuh. nyelamatin juga. Mungkin kalau yang Sassuolo awal-awal si Kone gol bisa beda tuh, tapi Sassuolo juga begitu dia peluang emasnya terbaiknya dia gagal gol itu langsung drop, akhirnya bisa terus menurun, ditambah Matic-nya juga kartu merah. Yang gue kaget mukanya jadi begitu sekarang. Tuh Pak, mengkerut Pak. Ini Matic beneran. Mengkerut Ya, Pak. beda ya, rambutnya juga. Rambut kumisan, cok. Kayak ini yang apa? Vokalis era CP. Anthony Kiedel anjing. Tapi emang Inter di era Cifu ini mungkin Cifu gua ngeliat sih dia bisa memanfaatkan pemain dan mengoptimalkan pemain di posisi yang ada dengan ketersediaan pemain. Misalnya gua kasih contoh, Inter itu identik banget nih kalau dari sisi kiri itu crossing pasti dari sisi kiri terus tuh. Di Marco ya. Dari Di Marco. Kadang-kadang Bastoni yang naik juga. Nah, tapi berbanding terbalik di sisi kanan. Entah ada Dumfries ataupun yang sekarang Les Enrique, itu dari sisi kanan jarang melakukan crossing, justru malah penetrasi masuk ke tengah. Iya. Masuk ke kotak penalti, entah dia ngasih cutback ataupun shooting langsung, ya ataupun ada di kotak. Kayak terbukti ya golnya Luis Enrique bisa golin kan, atau ada di kotak, dalam kotak penalti. Itu gara-gara didatengin Adriano. Oh jadi Emperor. Oh Iya, Sama kayak Lautaro ya, disamperin juga ya. Jadi Iya. dua pemain itu. ya, tapi yang menarik dari sini ya Inter yang tadi gue bilang, kalau di Serie A gue ngeliatnya yang musim ini jauh lebih superior di tangan Cifu, udah mencetak 57 gol kalau nggak salah. Ini dia tim ketiga terbaik dalam mencetak gol di 5 Eropa. top Lima Eropa. top Pertama Munchen, kedua Barcelona, yang ketiganya Inter Milan. Selisih golnya juga lebar banget. Iya. Goal difference-nya. Gila. Nah, tapi kan memang mungkin banyak fans Interisti yang bilang ya karena memang lawannya tim-tim menengah ke bawah aja. Nah, yang ditakutin itu kan kalau lawan tim-tim besar, dan Interisti itu yang gue lihat banyak takut di posisi penjaga gawang, Dian Sommer. Ya memang sekarang Sommer kebobolannya Inter baru kebobolan 19 kalau nggak salah. Dan setiap pertandingan paling kebobolan cuma 1, bahkan clean sheet. Itu karena tertolong sama barisan pertahanan ya, Akanji, Bisek, Bastoni. Iya. Tapi kalau semisal lawan tim-tim besar, ketika ya Bastoni, Bisek terus-terusan diserang, itu Sommer ya jarang dapat save. Dan makanya kok kualitas lini serang tim-tim di 5 besar ini kan yang lumayan timpang dengan yang bawahnya. iya, betul. Jadi ya itu sih yang mungkin banyak harapan fans Inter juga. Ayo dong beli kiper lah minimal di Mercato. Ternyata di bursa transfer ini kan Inter nggak melakukan pergerakan karena mungkin Cifu udah yakin nih sama pemain gue yang ada. Nah, kita sekalian bacain komen nih, kebetulan ada yang relate sama obrolan lu tuh, si
Bang Aldiki Budiman, dia bilang, Bang Kartel boleh tanya pendapat tentang Inter yang tidak beli pemain sama sekali di window transfer kali ini. Kira-kira masih bisa bersaing nggak untuk Scudetto? Mengingat tim-tim kompetitor pada belanja dan ditambah Inter masih harus bermain di 3 kompetisi. Nah, karena tadi lu lagi mulai omongan itu kan, kita mulai kasih POV kita masing-masing lah ya. Kalau menurut gua ya Inter nih lagi menyimbangkan neraca keuangan. Jadi memang untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun Inter kabarnya impas ya tahun ini ya neraca keuangannya. Kalau Milan kan udah untung. Jadi kayaknya dia kalau harus belanja pemain tanpa ada pemain yang keluar itu bakal jadi minus lagi nih. Jadi itu dia makanya nahan. Ya bisa bersaing atau enggak? Kalau di Serie A gue Masih. yakin masih banget. Kandidat juaranya paling gede ya. Bener. Kalau di Serie A. Betul, kalau di UCL ya tinggal Kifu mau milih mana nih. Kalau di 3 kompetisi nggak bisa sih dengan Kayaknya di pemain. UCL lepas kayaknya. Ya kalau menurut lu gimana Bang Eri? Kalau di UCL kayaknya belum bisa bersaing ya. Kemarin aja kan terakhir dia tuh kalah di kandang sendiri sama Arsenal ya. Ya tapi nextnya dia bisa ngalahin Dortmund tuh 2-0, Iya. 0-2. Berarti Inter nggak beli pemain sama sekali. Menurut lu apakah bisa dapat trofi apa enggak nih? Kalau menurut gue ya musim ini dia dapat trofi paling enggak satu. Coppa Paling Italia. satu. Kalau menurut gue sih masih Scudetto masih paling gede. Karena jarak sekarang aja beda sama Milan aja udah 8 poin. Ya, Karena Milan belum main sekali. Nah, Milan kayak belum menang, main sekali. kayak menang Aylan combo. Iya, besok lo bisa dulu. Bang Gustan gimana? Menurut lo ya rival derby di Italia lo nih nggak melakukan pergerakan transfer? Itu karena pohon oaknya pelit kali ya. Pohon oaktri ya bener pohon bener. Oh ya sekilas kartel juga Redbird udah beli saham Elliot ya di Milan. Yes. Full jadi udah punyanya Redbird sekarang. Oh, udah punya Wih. full ya. Wah, Pertanyaan gue, bahagia dong. enggak juga. Ya udah Belanja tuh. Enggak juga sih. belum juga, tapi paling nggak dari segi bisnis olahraga mereka kan udah di apa namanya ada klub baseball segala macam kan nama bahkan si Cardinale malah pengen bikin klub basket lagi kan. Oh, padel enggak padel. Jadi mungkin harusnya ada harapan di situ. Cuma yang gue takutin sih salah satu buat komunitas gue ya itu kalau nggak salah marketing direktornya Milan itu yang rutin komunikasi sama gue tuh bawaan Elliot. Gue takutnya dia ganti. Ini gue mesti cari orang barunya nih buat Kartel. buat itu lagi, Buat ngeling buat lagi ya? komunikasi ngeling lagi karena setahu gue dia itu bawaannya Elliot. Kan Elliot itu dapat jatah 2 atau 3 direktur gitu dari BOD-nya di Milan. Gitu. Tapi gue belum dapat email lagi sih. Mudah-mudahan dia tetap ya, maksudnya tetap dibawa sama Redbird. Oke, dan gue nyambung lagi kayak yang Inter. Kalau POV gue, ya karena tadi gue bilang, Cifu mungkin menurut keyakinan gitu, manajemen Inter tuh udah ngelihat, ini Cifu udah bisa nih. Maksudnya dengan pemain-pemain yang ada meskipun masih ditambahin lah. iya gelandangnya banyak yang cedera nih kan, tapi penggantinya udah bisa perform kayak Zielinski, Sucic, maksudnya udah bisa main bareng lah siapapun yang bermain. Bahkan striker Inter siapapun yang main jadi duet di depan itu pasti golin salah satunya. Iya. Mungkin atas dasar itu jadi wah Boni, Thuram, apa Dan- lo taruh ya. jadi kayak Haji Mumpung juga nih kan. Masih Kuat nih, ya kan? Bisa saving nih, ya kan? Ada opsi yang mau diambil Inter juga kemarin kan mau ngambil Perisic lagi yang lebih murah gitu secara cost tapi nggak dilepas ya udahlah dibanding ini kan kalau winter mercato kan pilihannya lebih sedikit tuh dan mahal-mahal biasanya pemain-pemainnya kan ya dibanding buang-buang duit sekarang mending disimpan duit aja buat summer nanti yang harganya lebih rasional kan pemain-pemainnya dan juga kayaknya Inter sekarang lebih ini deh lebih paham untuk bikin prioritas bro. Karena kalau di liga kan sekarang mungkin petinggi-petingginya ini udah bisa memprediksi kalau kedepannya ini Inter bakalan bisa mendominasi nih di liga meskipun mungkin di Liga Champions dan itu masih agak susah ya tapi paling tidak mereka tahu nih prioritasnya mau ngambil di mana gitu di domestik aja mungkin ya dibanding tahun kemarin kan digas di tiga-tiganya malah tiga-tiganya zong gitu. Jadi mending malah trouble mending difokusin aja di domestik nggak usah jor-joran dulu nanti baru diperbaiki lagi di summer itu sih kayaknya mereka.
Oke, sekilas kartel dari gue Roma. Tadi kan lu bilang pamer ada apa udah dibeli sama ada Edward, Edward. Gue juga nggak mau kalah Roma. Oke. Roma dapat sponsor baru dari Enggak sepi lagi dong kadang. dari Arab, Oh. perusahaan minyak Aramco. Rama Apa? alias minyak wangi. Ya Pak. Minyak wangi. Itu kali apa? Condet. Arab condet ya di sini. Toko parfum. Minyak wangi. Apaan? Dior. Gisah namanya. Bisa. Itu tapi Bisa. minyak wangi dari Arab. Arab. Anjir. Itu yang kemarin si Fabrizio Romano Minyak ini ngumumin di ini kan. Yes. Roma nih terus Yes. warna apa merah kuning sama Arab gitu kan. Yes. Orang pada mikir ini apa gitu. Ternyata Roma mau sponsor Arab gitu. Yang penting Wangi ini sama-sama minyak enggak apa-apa. minyak, Iya. tai sama Taipan. Taipan minyaknya minyak wangi ya? Bedanya minyak wangi doang. Oke, lanjut di match selanjutnya ada Roma yang melawan Cagliari. Sebenarnya pertandingan udah diprediksi bakal menang sih ya. Tapi kita nggak bikin aja episodenya. Kita nggak baca episodenya karena ya Roma kalau lawan tim-tim menengah ke bawah ya sama kayak Inter lah. Kalau main di home ya, kalau main Iya. di home bedanya itu aja sih. Kalau main di away Roma masih suka kesandung tuh. Kayak di leg pertama aja Cagliari Roma kesandung. Terus kemarin sebelum lawan Cagliari lawan Indonesia aja kesandung juga. Dan secara permainan di sini yang gue senangin Sole sama Malen udah mulai dapat chemistry. Malen ngegolin lagi kan ya? Dua Golin. gol. Dua-dua dia. Doni Dua merah. gol. Golin. Dan pas abis gol pertama itu kan dia golnya ala Totti kan, chip kan. Abis itu langsung dapat sorotan kamera Totti kan, Totti langsung senyum-senyum tepuk tangan ya, ibaratnya. Terus juga Kira legend tepuk pramuka. kagak. Legend-legendnya Roma abis pertandingan dia banyak ada yang posting Aldair gitu. Malen mengingatkan gue dengan Totti, terus Candela juga ngasih apresiasi juga buat Doniel Malen karena Si kan emoticon. iya. Bahkan di postingan Serie A yang versi Indonesia ya kan botak bukan sembarang botak ya kan di highlight ya kan. Bisa begitu ya. Botak bukan sembarang botak. Dan secara permainan ya determinasi Roma sudah biasa ya seperti ya Gasperini udah dapet karakternya lah apalagi dengan debutnya penyihir dari Malaga udah debut Brian Zaragoza dan gue juga pernah posting di postingan gue kalau inilah pembelian Zaragoza ini menurut gue pribadi itu adalah kepingan puzzle yang melengkapi skuad Gasperini Melengkapi Manukone. musim ini. Nah, Monopoli bisa dijual. Pasti bisa dijual juga nggak apa-apa karena Pisili pertandingan kemarin lawan Cagliari itu main 90 menit dia itu udah bisa ngalahin Cristante dari segi coverage area. Biasanya itu Cristante paling tinggi setiap pertandingan Roma. Nah, kemarin Pisili. Jadi kemarin Pisili dikembaliin lagi posisinya ketika Pisili main di timnas Itali under Rusia kelompok usia. Jadi dia lebih box to box gitu. Dan itu works menurut gua kemarin dengan apa yang di ini sama Pisili. Jadi ya bahkan romanistis sekarang jadi berharap wah Pisili harus main terus dikasih jam bermain terus dari awal karena di skuad Roma saat ini ya dari gue pribadi juga gue ngarapnya ini Pisili bisa jadi futuro capitano gitu setelah Roma kehilangan Bove yang benar-benar harusnya bisa jadi kapten futuro di Roma tapi dia terkendala jantung dan gue berharap sekarang sama Pisili dan progres permainannya makin kesini makin bagus ini bocah nih Pisili ini jadi ya kalaupun Manukone dilepas akhir musim ya gue oke-oke aja artinya paling ya Pisili harus menyesuaikan lagi dengan gaya apa yang dipengen Gasperini seperti itu. Jadi ya secara overall ya Roma ya masih bisa lah buat 4 besar. 4 besar aja udah. Nggak usah muluk-muluk, nggak usah kebanyakan tingkah. 12 poin sama Inter Milan. Lagi kayak gitu. Kepleset 5 lah ini. Tapi Zaragoza bisa ini nggak? Bisa nutup yang tempatnya Pellegrini nggak? Itu bisa. Karena bahkan dari Gasperini sendiri bilang bahwa Zaragoza itu ada satu keistimewaannya dia bisa menciptakan kekacauan di ruang sempit dan itu Keren di ruang ganti. jangan dong dan itu mengingatkan Gasperini sama mantan anak asuhnya dia di Genoa yang juga mantan pemain Roma Diego Perotti. Oh, gue kira Mesias. Sih jangan tuh mantan Milan Kalau Pisili. ya. Oke, jadi
sekian ya Giornata Giornata 24 dan Kita geser ke Kita geser kemana? review Giornata 25. oke, review Giornata 25 akan gue kasih pertama kesempatan kepada tim Yang yang belum banyak main. yang banyak ngasoknya. Main di Eropa kagak, ya kan ngasok mulu. Langsung main. Langsung main. Oke, nih Pisa akan menghadapi Iya. AC Milan dan ini adalah menurut gua pribadi adalah big match-nya Milan. Big match. Karena Milan melawan tim-tim kayak gini big match nih Bener. buat Milan nih. Iya. Gimana, Pres? Iya, Menurut jadi lu? memang Milan kemarin itu kan kendala utamanya sebenarnya karena kotanya dipakai Olimpiade musim dingin ya kan. Jadinya pertandingannya ditunda. Lawannya Como juga. Como kan lumayan dekat sama Milan. Masih satu ini. Satu kabupaten. Satu kabupaten. Satu kabupaten. Jadi dan harusnya itu main di Port tapi gagal. Temen gua si Adi pengurus juga karena udah terlanjur beli tiket akhirnya dia berangkat soalnya kan angus juga itu tiket sayang. Jadi harus itu lawan Como di sana. Tapi sebelumnya gue pengen info juga nih gue pakai jersey dari Milanese Indonesia Sezione Pekanbaru. Askar Batua. Askar Batua nih logonya kayak yang ini nih. Apa yang edisi 125 tahun. Sebelum tahun dia benar. Gitu. Jadi lawan Pisa balik lagi. Benar, setuju gua sama lu. Ini big match buat Milan. Big match. Lawannya tim-tim kayak gini tuh yang membuat selalu kesulitan Milan untuk mendapatkan hasil maksimal. Tapi kemarin lawan Bolonya flashback dikit agak di luar dugaan juga 3-0 dan itu benar-benar happy. Kita nggak ada yang nebak ya, bahkan kartel nggak ada yang memprediksi menangnya sampai segitu 3-0. Iya. Dan lawan Pisa sebenarnya Pisa juga kemarin seri sama Verona kan 0-0 dan di posisi juga dia masih di dasar-dasar klasemen. Melihat dari situasi ruang ganti dan juga kondisi istirahat yang lebih panjang, gua bisa optimis nih di match ini kalau paling enggak Allegri bisa mencapai yang waktu itu udah gue bilang juga yang si Capello tuh 23 match. Satu match lagi berarti ya? Satu match lagi, kalau ini minimal seri dia menyamai rekor Capello di tahun tersebut, walaupun Capello sempat ada yang lebih panjangnya lagi atau bahkan yang Arrigo Sacchi 58 match kan nggak unbeaten kan, tapi paling nggak ini gue rasa bisa dilewati di match berikutnya nih lawan Pisa. Nggak banyak berita berarti dari komposisi pemain ya, mudah-mudahan dengan libur yang lebih panjang Pulisic sama Leo bisa menjadi lebih fit untuk bisa main. Secara taktikal tidak ada yang berubah, cuma mungkin akan lebih banyak passing dan line up pasti akan berubah lagi sama Allegri. Dia bakal ngacak lagi pemain kan, karena udah terbukti nih di kayak Juve waktu itu nggak pernah sama line up-nya dari tiap pertandingan tuh pasti selalu ada yang dibedain sama dia gitu. Kalau Fofana akan selalu main gitu. kunci kemenangan lawan Bolonya. Jadi ya kayaknya di sini nih dia Main harus lagi, main. main lagi. Kalau mau menang lawan Pisa, karena kalau seri benar-benar bisa dibilang ya udah Milan fokus di 4 besar aja. Tapi kalau ini bisa menang, paling nggak tetap bisa nempel Inter. Ya 5 poin nggak nempel sih sebenarnya. Cuma paling nggak menjaga asa untuk tiba-tiba Inter kepleset kan. Inter kan sebenarnya bukan karena tim lain yang tiba-tiba jago, tapi dia yang tiba-tiba melorot. Kayak yang waktu musimnya Napoli Scudetto itu kan. Iya, musim kemarin. Iya, jadi prediksi gua Milan bisa menang 2-0 sih. 0-2 kan? 0-2. Bang Yari, berapa? Bisa Milan. Bisa Milan. Ini orang-orang pada masang nih kalau kita tebak skor. Iya. Pada sebenarnya di sini tuh yang nonton pada nungguin skor-skor kita tuh. Berapa nih? Buat Penawar rawangan lu. Ini kalau menurut gue ya Milan bakalan bisa ngegolin lebih dari 2. Lebih dari 2. lebih dari 2. Karena apa? Lawannya Pisa harusnya 3-1 lah. 1-3. Di kandang 1-3. Pisa. Bang Bustan. Ini kayaknya ya karena kelamaan libur sih, jadi kayaknya belum panas nih. Tapi tetap menang sih. Tapi skornya nggak gede-gede itu 1-2 lah. 1-2. Iya sih. Ini Seri gue tahu lu pengen. enggak. Gua tetap objektif ya. Gua tetap objektif. Ini info dari sana memang Milan kemarin habis menang gede, terus istirahatnya banyak. Pasti kan bursa di sana tuh pasti pada bilangnya wah ini bisa di atas 2 gol, padahal mah enggak. Di bawah 2 gol. 0-1. 0-1 buat Milan. Boleh.
Nah, terus weekend ini ada 2 big match nih. Ya. Ada 2 big match, tapi sebelum kedua big match itu, gua mau ke pertandingan yang ngerebutin zona UCL. Oh, Lazio menghadapi Atalanta. Atalanta. Bang Eri, gimana menurut lo menghadapi Atalanta? Kalau menurut gue ya, kalau Lazio setiap ketemu Atalanta tuh bukan pertandingan yang gampang. Karena Atalantanya juga dia kan kalau untuk di papan tengah dia konsisten banget ya. Terus di pertandingan 3 pertandingan terakhir itu nggak terjadi banyak gol. Tapi memang kalau untuk secara head to head Lazio masih menang. Di pertandingan terakhir Lazio nggak pernah kalah. Gitu. Nah, kalau menurut gua Lazio bakalan menang tapi skornya nggak banyak-banyak. Gue sih pengen pemain baru ya Daniel Maldini ngegolin. Gue dukung. Ya, Daniel Maldini ngegolin karena kemarin udah dikasih kepercayaan dari pelatih kan buat main 90 menit, tapi belum ada golnya. Menurut gua kalau untuk skor ya, skor 1-0 lah. Atalanta. Lazio di Lazio lah. Lazio 1-0. Nggak usah banyak-banyak. Yang penting menang. Oke. Ya, ini pertandingan seri sih. 2 sama. Wih, Oh, banyak golnya berarti. Pesan gol ya. Iya. Iya. Banyak-banyakan gol. Gue juga setuju sih sama Bang Bustani. Lazio itu pertahanannya masih gampang dieksploitasi tim-tim lawan juga. Bahkan sekelas sama Genoa aja mereka kebobolan 2 Iya. ya kan, harus sampai menit terakhir berusaha raih kemenangan di Olimpico. Jadi atas dasar itu gue yakin sih Lazio kebobolan ya. Walaupun Atalanta juga di beberapa pertandingan terakhir susah juga dijebolin nih karena Sece nih. Lagi gokil mainan nih. 2 kiper yang jago nih. Iya, Provedel sama Karasec ini Dua kiper jago. nih buat rebutin satu tempat di Timnas. timnas Italia ya kan. Lu 1-1 tadi? Oh, lu 2 sama. Gue 1-1. Ya. 1 sama. Gue feeling gue banyak gol malah dengan tebakan kalian kiper yang sama-sama jago nih, tapi saling bertukar gol. Dan Lazio walaupun menang pun kan sebenarnya belum menyalip posisi Atalanta juga kan, karena beda poinnya masih lumayan banyak. Beda 6 Walaupun kalau salah. 7 sama 8. Ini menang Lazio 3-2 nih kalau tebakan gol. Banyak. Banyak golnya nih. Lazio menang. Iya. Oke. Lanjut. Tadi kita udah spill sedikit mau ada dua grande partita di Giornata 25. Nah, yang pertama mungkin Capolista dulu ya, menjalani derby de Italia antara Inter menghadapi Juventus bermain di Giuseppe Meazza. Gue ke Bang Mustan dulu sebagai tim tamu nih. Gimana nih? Lu pede nggak nih? Juve kemarin habis ditahan imbang lawan Lazio, terus sekarang harus lawan majikannya Lazio nih. Main di kandang Inter. Majikannya Lazio. Gimana menurut lu? Persiapan Kocok kental timnya Juve gimana? Kondisinya gimana? Dan harus seperti apa menghadapi Inter yang lagi dikdaya nih di Serie A nih menurut lu? Nah, ini kan pertandingannya lumayan nih istirahatnya. Dia mainnya minggu dini hari. Itu kan jadi ada istirahat 6 hari lah. Sebenarnya kalau dari sisi kebugaran sih masih ini sih ya, lumayan bagus gitu untuk kedua tim. Tapi itu kayak yang tadi dibilang bahwa Juve masih ada PR dari sisi konversi peluang gitu untuk menjadi gol. Nah, itu tuh yang jadi PR-nya Spalletti sekarang gitu, gimana tim asuhannya tuh bisa lebih klinis. Walaupun di beberapa pertandingan terakhir lawan Inter kayaknya klinis banget gitu pemainnya Juve gitu. Bahkan bisa mencetak 7 gol gitu di 2 pertandingan terakhir ya lawan Inter. Yang pertama 4-3 menang ya? Pertama 4-3 gitu, terus ada sebelumnya kan yang 4 sama tuh, Oh, iya. yang 4 sama itu sangat klinis lawan Inter gitu. Mudah-mudahan di pertandingan kali ini juga pemainnya Juve bisa lebih klinis lagi ya dalam memanfaatkan peluang, karena pasti lawan Inter dengan lawan tim-tim sebelumnya kan pasti akan lebih susah lagi gitu buat peluangnya lawan Inter. Jadi seberapa sedikit pun peluang itu tetap harus dimanfaatkan. Dan memang sih tadi dibilang kalau Inter agak ini ya, dengan tidak adanya Dumfries itu kan agak terlalu terlalu ke kiri gitu, ke kiri lapangan. Tapi untungnya buat Inter itu dengan gacornya di Marco dan si Lautaro juga gacor banget sekarang. Padahal awal-awal musim itu sebenarnya Inter melempem
Silaturahmi melempem dan mereka juga ada ini problem di konversi gol juga kan. Jadi mereka banyak peluang tapi ngegolinnya itu dikit gitu dan itu jadi problem buat mereka. Tapi di akhir-akhir ini malah mereka bisa gacor gitu, golin lebih buas banyak. ya, buas. Iya, beberapa pertandingan terakhir ini bahkan jumlah golnya itu selalu lebih daripada XG-nya mereka. Bahkan non Pisa itu XG-nya 5 itu. Tapi mereka golin 6. Selalu lebih gitu daripada XG-nya. Itu sangat buas gitu Inter sekarang dan di 10 pertandingan terakhir di semua kompetisi dia cuma kalah lawan Arsenal. Sisanya tuh seri lawan Napoli. Sisanya 8 pertandingan menang dan 12 pertandingan terakhir di liga itu nggak pernah kalah ya. Jadi pesimis nih Juve. Pesimis adalah kunci sama kayak Milan. Pesimis adalah kunci. Dengan ininya sih dengan perkasanya Inter sih ini lumayan sulit sih buat Juve. Tapi kalau bisa lebih klinis kayaknya masih bisa lah curi poin di kandangnya Inter gitu. Kalau dari skor ya mudah-mudahan pada mandul deh pemainnya. Itu aja sih harapannya. Iya. Pada mandul aja. Iya, iya. Pemainnya Banyak nyerang tapi nggak gol-gol gitu. nggak ya. gol-gol gitu dan Juve sedikit ada peluang gol gitu ya mudah-mudahan lah bisa menang lah 2-1 lah 1-2 gitu. Oh, berarti lu masih optimis menang, ya? Juventus menang ya? harapannya iya Ya nggak apa-apa karena kan Juventus ini gitu Iya. kan itu ya. Jadi sah-sah aja ya kan. Iya. Kan ini kita POV supporter masing-masing, bukan orang netral semua. Ada pasti kepentingan. iya Menurut Bang Heri sebagai gimana? Majikan akan menghadapi seteru abadinya nih di Derby d'Italia. Menurut lu gimana? Kalau gue sebagai orang netral ya, gue tetap ngejagoin Inter sih. Iya. Walaupun di Majikan harus gitu, harus gitu. Om aja harus gitu. head to headnya memang Juve masih pegang sih di 3 pertandingan terakhir itu Juve nggak pernah kalah lawan Inter. Tapi ini Internya ini belakangan ini lagi gacor banget depannya nih. Sementara di Juve ini cuman dia tuh kayaknya targetnya tuh buat nyiptain peluang doang. Kayaknya bakalan sulit buat ngegolin ke gawang Inter. Gue masih megang Inter sih. Margin 2 gol lah. 1-3-1 apa 6-4? 2-0. Oh, 2-0. Karena kan Juve-nya itu cuma nyiptain peluang doang. Oh, golnya Golnya enggak. Berarti clean sheet nih Inter. Nah, clean sheet. Boleh. 2-0. Ya gue pasti pengharapannya Udah Kalah. tahu. Inter kalah. cuma ini memang soalnya menjadi turning pointnya Inzaghi, turning pointnya Kifu kalau dia bisa menang lawan Juve. Lah berarti kan salah satu tim besar di 5 besar yang bisa dikalahkan itu udah bakal nggak kejar nih jadinya. Dan efeknya bisa jadi Inter berlari sendirian, apalagi kalau dia fokusnya ke Serie A doang. Cuma ya namanya Milanisti, gue pengennya si Juve kedua tim bakal belajar dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, akan bermain lebih tertutup kalau dugaan gue. Nggak akan banyak jual beli serangan, mungkin Juve nyolong gol 0-1 sih. Penalti dah, nggak apa-apa. Asal jangan David aja ngambil ya. Iya, kita berharap di ini ya, Jonathan David di ya. penyakitnya Sommer itu iya. tiba-tiba keluar lagi. Iya, kalau lu kan tadi Kalau lagi bagus banget Sommer tuh. iya. Kan lu tadi lu konflik kepentingannya buat ngejar ke Inter kan. Iya. Nah, gua kebalikannya nih. iya. Konflik kepentingannya gua di Juve kan. Saingannya soalnya sama Juve. Sama Juve sama Napoli Liga Champion ya. buat di champion di 4 besar. Tapi kalau dari gua pribadi tuh ini pertandingan bakalan seru tapi alot kalau menurut gua pribadi. Karena di sini kalau lu juga nggak akan nyaman seperti biasanya akan terus-terusan naik. Karena harus udah jaga pasti bakal belakangnya di juga. Marco. Posisinya kan dia duel sama Di Bentrok Marco, di situ. bentuk Di Marco, dia pasti bakal di-push terus sama Di Marco. Jadi kalau lu nggak bisa naik seluasa sembarangan kayak biasanya gitu. Jadi ya menurut gua salah satu sayap Juventus ya patah gitu kalau misalnya salah satu mesinnya Juventus lah, salah satu mesin Juventus buat ciptain peluang bakal cetak gol itu patah. Karena kalau lu pertandingan kemarin cetak gol sebelumnya dia ngasih assist ya kan, itu kan bukti bahwa keberadaan Kalulu dibuat penyerangan Juve itu juga bagus gitu kan, nggak kaleng-kaleng ya kan. Tapi khusus ini ya gue sih berharap
Satu ya biar Serie A lebih seru kali ya. Serie A lebih seru. Berarti lebih serunya biar Internya nggak lari sendirian. biar Internya nggak lari sendirian. Terus juga biar di 4 besar juga makin seru. Ya jadi ya menurut gua Seri. 1-1 Inter Juve. Iya. Terus lu juga lumayan Cuma satu doang yang prediksi Inter menang. iya, rival sekolah. Kepentingan beda. Kalau dia wajib, kalau Bang Eri udah wajib dukung Inter. Gitu. Kocok kental. Udah wajib. Ya kan? Ya dan di tandingan selanjutnya itu adalah sama-sama derby, derby del Sole alias derby matahari. Ya derby pengkhianatan lah ya kan. Dari sahabatan jadi anjing-anjingan sekarang kan, ya kan. Tuh jadi ya Napoli lu ya. lawan Napoli. Nah, ini juga kalau yang tadi lu bilang Civo harus membuktikan dia harus bisa menang lawan Juve buat dia Sah lah deh Scudetto. sah Scudetto. Nah, ini Roma juga sama penyakit sama Inter kan. Susah menang lawan tim-tim top 5 lah, big 5-nya yang di Serie A lah. Roma susah menang kan. Kemarin mau menang aja nggak jadi ya kan lawan Milan ya kan karena Mignonnya mainnya bagus. Nah ini mungkin momentum itu yang lagi dicari oleh Gasperini. Meskipun besok Roma harus main di Diego Armando Maradona Stadium, bermain di kandang Napoli yang Napoli juga di tandingan terakhir juga ya walaupun masih kebobolan tapi masih bisa menang gitu, masih bisa menghasilkan serangan yang cukup oke. Cuman dari Elmas dan Vergara nih, khususnya Vergara ya. Dan apalagi Lukaku-nya juga kan sudah sembuh, tapi kemarin lawan Napoli memang dicadangin nggak dipakai karena memang Lawan Genoa ya. iya lawan Genoa mungkin akan dimainin buat lawan Roma di babak kedua kalau misalnya kondisinya memungkinkan buat menambah serangan. Tapi dari Romanya sendiri dari segi formasi ya nggak akan jauh beda ketika menghadapi Cagliari kemarin. Piscili sih pasti akan masih bermain dari awal dan trio di belakang juga sepertinya tetap Mancini, Ndika dan Gilardi. Intinya di sini kalaupun mau ada perubahan buat ngasih kejutan ke Napoli ya Pellegrini di switch sama Zaragoza. Zaragoza dimain dari awal. Jadi Zaragoza, Soule dan Doniel Malen. Manukone masih cedera. Ya sampai akhir musim juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sama Manukone dia. Jual. Iya. Ya gimana? Nggak bisa dijual dong kalau cedera terus. Bisa, pasti ada yang mau, Oh, Kone Persib banyak. mungkin, Persib. Banyak ya, harganya pas aja, asal harganya pas. Dan di sini juga Napoli juga ada beberapa pemain yang absen ya, Juan Jesus, Red Card, terus Kemarin juga iya. merah. Ya jadi banyak pemain Napoli yang cedera, harusnya bisa dimanfaatin Roma buat dapetin momentum kemenangan nih. Karena kita udah lama banget nih ya kan pengen menang di Diego Armando Maradona Stadium. Jadi kita juga sering tuh di beberapa tahun yang lalu kita sering menang juga di kandangnya Napoli. Jadi menurut gue di sini ya gue agak subjektif sedikit ya. Karena gue romanistik, gue sih pengennya menang. Tapi gue yakin bakalan menang. Karena gue dapat info langsung dari Kartel. kartel. Di sini salah satu pertandingan Grande Partenza itu harus ada yang menang. Minimal tuh ada 2 gol yang tercipta nih di pertandingan Roma Napoli. Daya banget di Roma. kandang Napoli. Iya, Roma menang 1-2. Itu 2. Gue pengen Roma kebobolan banyak biar jumlah kebobolannya nambah lagi gitu. Sekarang kan masih yang jadi paling dikit nih dia. Tebakan gue 2 sama. 2 sama. 2 sama. Banyak amat kebobolan 2. Bang Edi. Kalau gue mah kayaknya bakalan ketat ya. Secara ini big match. Terus juga kalau menurut gue ya nggak bakalan terjadi banyak gol. Tapi tetap menang tuan rumah. 1-0 1-0. buat Napoli. Sama. Hah? 1 sama. Wah, gantian dia. Counter gue gantian. Boleh. Ya, sebelum kita akhiri pembahasan kali ini, gua ada janji nih sama satu penonton kita. Jadi tuh dia komen dari Bang Gift Brand. Nah, oh iya. Bang Wai, gimana kemarin prediksi Dortmund versus Internya? Masih inget nggak? Jangan lupa dong. Ya, gue balas. Oke, gue akan klarifikasi. Kebetulan kan harusnya kan kemarin, minggu kemarin klarifikasi, tapi kan kita nggak ada tag.
Jadi kali ini gue klarifikasi. Oke, buat Bang Gift Brand. Oke, gue kemarin prediksi Inter bakal kalah lawan Dortmund, tapi ternyata justru sebaliknya, bahkan Inter bisa clean sheet dan itu menurut gue salah satu kejutan juga dan salah satu pencapaian juga buat Cifu bisa mengalahkan tim besar di Eropa. Karena kan di musimnya eranya Cifu ini Inter kan kalah lawan tim besar kan kalah ya kan, lawan Atletico kalah, terus lawan Arsenal, lawan Liverpool, dan gue pikir lawan Dortmund juga akan mengalami hal yang sama, tapi ternyata justru Inter bermain di kandang Dortmund mainnya bagus banget gitu, mainnya dia bener-bener efektif. Dia membiarkan Dortmund mancing Dortmund buat menyerang Inter, lalu sesekali Inter melakukan serangan, dikasih determinasi, kejutan, akhirnya ya cetak gol lagi-lagi di Marco. XG-nya di bawah 1 loh Inter itu. Iya. Nah, lagi-lagi di Marco. Jadi ini di Marco udah 5 atau 6 tandingan terakhir ini. Jadi naik gaji kan dia? Jadi Iya, ngasih impact mulu ke Inter nih. Ya kan, jadi ya salah satu faktornya ya itu Bang Gift Brand. Jadi ya menurut gua itu jadi salah satu modal bagus juga buat kepercayaan diri pemain-pemain Inter kalau menghadapi tim-tim besar entah di Serie A ataupun di Eropa ya, karena ya jujur kalau buat di Eropa Inter masih jadi salah satu tulang punggung Serie A nih soal koefisien ya kan. Ya kalau memang Inter konsisten ya bukan gak mungkin ya dia bisa berbuat banyak di UCL tahun ini. Ya bisa aja sampai semifinal lagi, minimal semifinal lagi Inter di musim ini sih prediksi gua. Ya itu aja sih. terus apa namanya, mungkin sekalian udah beberapa episode yang lalu sih nanya lagi kan Rangga kemana, kan Rangga tuh fans Napoli gitu, jadi memang dia situasi pekerjaannya tidak memungkinkan dia untuk bisa take karena makin jauh skup pekerjaannya lebih luas gitu Bang. Nah terus di episode kali ini juga Aldi nggak bisa cabut kantor cepet, sama Berry juga Interisti juga itu juga dia lagi agak sakit gitu, jadi ini tuh aja sih. Itu aja. Mungkin mau ada sekilas kartel lagi dari Juventus. Reza gimana? Reza nggak ada yang nanya. Sebenarnya banyak hatersnya, banyak hatersnya. Malah seneng ada Reza nggak tampil kan, begitu tampil, Reza lagi ngapain sih dia banyak ngomong, ngomong mulu. Ntar gue mau gini dulu. Yildiz. Udah lama tuh gue ngangkat selebrasi kayak gitu Yildiz. Kirain Beberapa bakal kali kan udah Arsenal. ngolin dia ya. Cedera dia. Tapi sempet. perpanjang kontrak. Iya. Nggak jadi ke Arsenal dia. 2031 ya? 2030. 2030. 2030. Iya 2030. Jadi kemarin emang perpanjang kontrak 2030 dan ininya sih sampai 6 juta euro ya. Apa namanya gaji bersihnya kenaikannya, dan itu jadi statement juga kalau Juve mau mempertahankan ininya pemain bintangnya, dan itu kenaikan gaji berkali-kali lipat itu kayaknya lebih dari kayaknya sampai 4 kali lipat itu dari gaji sebelumnya 1,5 kalau nggak salah. Iyalah wajar 1,5 juta. dari Junior. Dan dia juga kan emang jadi mesin ininya, mesin engagementnya Juve juga itu di sosial media. Gendong Serie A, Yildiz bakal. Dia menggendong, dan memang tipe pemain yang ini ya, yang buat jual gitu, yang buat jual sesuatu. sampai dibikinin sarung tangannya, Sosial serius media. bintang lu, gila keren. By the way, Bartesaghi diajakin makan malam sama Gattuso dan tim kepelatihan Itali. Kayaknya dipanggil nih timnas nih. Bartesaghi ya? Oh iya, Bartesaghi ya. Padahal gini, dipanggil lu di U21 dulu ya, gitu padahal gitu. Tapi di Marco lagi oke, Iya, gimana? makanya. Di Iya, Marco apa, lagi jadi cadangan oke, mungkin ya kan masih ada pelempar handal juga dari Calafiori ya? Calafiori. Iya, kalau ngomongin timnas sekarang kayaknya lagi banyak ini ya di sisi back sayap ya. Lagi banyak Yang talent long gitu. throw Palestra. Oh di Italinya, iya. Zapata, si siapa namanya lagi turun tuh. Yang di Inter tuh. Tadi ngikutin STY. Arhan. Lagi banyak juga tuh di Premier League juga lagi banyak Calafiori, ya. banyak Calafiori yang di pakai lemparan. McKennie juga kan dipaksain Paling kan, dalam. cuma kayak kurang kuat ya McKennie. Chelsea juga kadang juga sering pakai lemparan ke dalam itu jurus-jurus kayak gitu. Gue nggak tahu ini sindrom dari mana kan awalnya. Ya kan, memang sih ya selama ini ya Arhan sih ya kan, yang pencetus Yang baru ini, make yang lagi baru setelah make dulu, lagi. siapa, Rory Delap Delap ya kan. Sama yang ini kalau perpanjangan kontrak itu selain Yildiz kemarin tuh kabarnya si McKennie,
lagi diusahain juga, lagi nego soal gaji sama kemungkinan sih si ini siapa pelatihnya Spalletti juga mau rencananya mau dipertahankan. Dan terakhir ada kabar ini juga Kalulu mau dinaikin gaji juga, tapi untuk apa sih? Dia kan kayaknya masih Masih lama. paket hemat sih. Kayaknya masih belum apa. Nggak ada yang, belum urgent nggak ada yang gitu. nawar juga, ya nggak urgent. Gak ada yang pengen juga. Iya, jadi 3 itu mungkin ya yang ini Yildiz sudah, McKennie si sama Spalletti itu. Kalau Vlahovic dari sumber-sumbernya sih kemungkinan nggak bakalan di ini. Cabut ya, intinya akhir musim cabut ya intinya. Negosiasi gajinya juga udah mentok, udah nggak bisa, jadi kemungkinannya cabut dengan gratis di akhir musim. Jangan ngomong gratis. Sebelah gua udah langsung gratis, langsung sinyal Gajinya nggak begini. mampu, gajinya nggak mampu. Itu Milan bayar. gratis tapi agennya minta fee juga loh. Iya. Lumayan itu. Gajinya gede ya? 11 ya? Sekarang 12. 12. Iya. Wow. Tapi di musim ini doang kayaknya 12 tuh. Karena kemarin tuh yang bikin kontraknya Teller ya. Siapa sih? Main tanda tangan aja. Siapa Gintoli ya? Awalnya 7 juta, tapi di musim terakhir tuh ada kayak loyalty bonus lah gitu. Jadi 12 gitu gajinya. Tapi kalau pindah ke Liga Inggris mah kecil lah segitu. Iya. Iya. Tapi gue mau nanya, Gintoli masih di Juventus gak sih? Udah enggak. Udah enggak kan? Udah lama enggak. Itu Jadi tuh. Giuntoli cabut, dipecat, terus si itu Komoli masuk. Komoli masuk dia jadi GM, terus diangkat jadi CEO akhirnya. Jadi ternyata dia adalah seorang CEO. Berarti Tenenenen. dia sekarang siapa? Paratici enggak? Paratici ya? Paratici masih di Juve kan? Enggak, Paratici kan di ini sekarang. Inter. Fiorentina. Fiorentina ya? Kemarin kan Tottenham tuh. Heeh. Tapi akhirnya dilepas Tottenham, masuk Fiorentina dia. Gue bilang mau ngambil Gintoli Roma buat direktur olahraga. Gue bilang kagak dah. Ini orang ngaco kalau ngasih kontrak pemain. Nggak ngotak sama UMR gitu. Juve sih oke-oke aja. Tim bagus kok, tim Bonafit. Enggak, Gintol itu bagus kalau untuk keuangan ya. Jadi lumayan stabil untuk keuangan. Dia bisa ngurangin gaji gitu. Tapi pemain-pemain senior dibuang. Iya, keuangannya oke. Juve masih rugi kok sampai sekarang. Iya, pemasukannya Dia dia masih juga rugi karena- masih oke. Roma karena kan masih pemasukannya terlalu gede. dari mana aja sih kalau bukan dari Dari minyak wangi. kalau bukan dari tiket sama merchandise, nggak ada stadium tour, nggak ada ini. Gimana? Ntar Roma dapet ini ntar dari Juragan Korma deh. Ya pakai gomis ya. Oke lah kalau gitu, thank you banget teman-teman yang udah menyimak episode kali ini. Jangan lupa follow sosial media kami, Binbol Calcio dan juga Wai Florenzi, Baradi Aksa, Erikus, Bustano, Arifin. Ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Ciao. Ciao, Ciao, terima ciao, kasih. ciao.